Tadi si Bagus ngapain gini? Tahu. Oh, ngitung. Stres dia. Gini ngapain lu? Ngitung gini. Ayo boleh. Itu bahasa isyarat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman balik lagi nih pada sesi video kali ini di Kurma Tanya Ramadan. Perasaan kemarin asik-asik tanya ya? Iya. Lupa. Kok sekarang jadi beda? Oke, pada kesempatan video kali ini masih sama seperti video yang pertama. Kita adakan sesi Q&A. Kameramennya kabur. Question and answer. Woi, kameramen, jaga nih. Kameramen Emang jalan. kalau nggak dibayar gitu kameramennya semua kabur. Parah emang. Oke, mungkin karena kita dengan orang yang baru lagi nih, mungkin masih bersama dengan gua gitu. Mungkin kalian udah pada tahu juga gua siapa. Mungkin yang langsung aja kita ke rekan gua yang baru nih. Kira-kira siapa namanya? Halo, nama saya Nur Afif Alfian, biasa dipanggil Afif. Oke. Apip gimana Pip? Kabarnya Pip? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Berarti Masih kuat puasa. masih kuat puasa ya Masih. sampai sekarang ya. Oke. Alhamdulillah. Ya siap. Nah, gue mau tektokan takut. Biarin aja ya. Oke. Seperti biasa, the power of the God of the Empire of the Sunda. Sunda Empire. Aduh. Siapa? Boleh perkenalkan lagi? Nama saya Dewa Kipas. Menang. Nama saya Rifat Mauludin. Oke, Bang Rifat, gini-gini dia puasa dari umur 20 tahun. Belum buka-buka ya. Belum buka-buka. Saking udah ahlinya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan pertama yang bakal dibacakan oleh Afif rekan gua. Ya, mungkin langsung kita mulai aja ya. Oke. Pertanyaan pertama yaitu untuk Bang Rifat. Apakah kita diperbolehkan untuk memakai obat tetes untuk mata, telinga, dan hidung saat berpuasa? Mungkin silakan ditanya. Silakan dijawab. Saya tanya kamu. Silakan ditanya. Bener ya. Tanya balik. Ya, jadi kalau dari video kemarin itu kan apa yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke jauh, yaitu rongga hidung, rongga mulut dan Dubur dan sama saluran kencing. Nah, tapi ada orang yang menafsirkan bahwa jauh itu adalah rongga yang terlihat jelas dan terbuka emang untuk makanan, seperti jadi kalau beberapa ulama bilang jauh itu maksudnya adalah mulut dan lambung. Jadi makanya mata dan hidung boleh gitu. Mata, hidung, dan telinga, tetes mata, hidung, telinga. Oke. Dan kalau ada juga pendapat Imam Hanafi, selama yang masuk ke jauh itu bukan makanan, ya nggak apa-apa. Yang bukan makanan, begitu. Oke, berarti Bukan makanan dan tidak mengenyangkan. Kan kalau kayak infus kan mengenyangkan kan? infus. Iya. Tapi kan bukan makanan. Ada nutrisinya. Oke, berarti tadi ada yang Tapi berpendapat. kalau intinya kalau darurat, pokoknya hukum Islam tuh udah lah, kalau darurat ya nggak apa-apa, pakai aja gitu. Obat mata kalau nggak pakai obat mata, kan ada tuh penyakit mata yang kalau nggak ditetesin berapa menit kering matanya. Iya, kering matanya bahaya itu. Iya, itu nggak apa-apa, pakai aja. Iya kan. Karena itu kan lebih banyak mudaratnya kalau nggak pakai. Oke. Berarti selagi nggak banyak mudaratnya, berarti kita diperbolehkan nih kayak berkata gitu. Jadi kayak obat tetes mata yang tadi bilang sama Bang Rifat itu menjadi sebuah kebutuhan lah bagi kita. Misalkan ada orang yang memang kena penyakit mata dan dia diharuskan untuk memakai obat tetes mata, berarti itu nggak membatalkan puasa, dan justru dianjurkan gitu karena banyak mudaratnya. Tapi kalau misalkan tadi ada yang berpendapat juga ulama siapa tadi yang yang selagi bukan makanan ya, selagi bukan makanan. Mazhab Hanafi, Mazhab kebanyakan Hanafi. ulama-ulama mazhab Hanafi. Jadi selagi bukan makanan dan tidak mengenyangkan, itu nggak membatalkan puasa. Ya. Ya berarti udah clear ya permasalahannya. Oke. Intinya banyak lah pendapatnya. Silakan dicari kalau untuk lebih jelasnya.
Saya tanyakan ke ulama-ulama terdekat. Siap. Rifat. Oke, buat lanjut lagi kita ke soal yang kedua ya. Ini mungkin dari gue sendiri nih bang, kayak gue kan kadang kan baru awal puasa gini kan suka kayak dari yang emang kita awalnya nggak puasa terus kita masuk ke bulan Ramadan itu menurut gue walaupun gue di umur gue yang 21 tahun ini udah sering berpuasa ya, jadi kayak masih ada kayak nggak terbiasanya gitu, sehingga terkadang nih gue apa ya suka kelupaan buat minum, kadang-kadang suka kelupaan buat makan, pas lagi diingetin pas lagi seret-seretnya, pas makan belum minum. Aduh. Jangan ingetin dulu, jangan. Berharap gitu. Iya, baru gitu. Udah diingetin, Aduh. Itu jadi gimana bang? Diperbolehkan atau maksudnya sahkah masih boleh diperlanjutkan puasanya kah sampai buka puasa atau memang ya udah batal gitu? Ya kalau dari hadisnya sendiri ada yang nyanyi tuh. Saut ke saut. Nanti featuring, saya featuring. Perasaanku. Iya. Jadi kalau di hadisnya sendiri, barang siapa yang makan karena lupa ketika Barang siapa? Barang siapa? Barang siapa yo? Barang siapa yuk? Ayo siapa? Lanjut. Lanjut ya. Iya, Lanjut ya. Udah nggak ada celana gitu kan? Iya, iya. Barang siapa yang makan ketika berpuasa karena lupa itu diteruskan aja nggak apa-apa, karena itu tandanya Allah sedang mengasih rizki. Oh, Rezeki. oke. Kecuali udah inget baru jangan dilanjutin. Wah udah inget nih, tanggung gitu. Stop lagi. Stop lagi, diingetin tanggung ya. Udah disisain ayam-ayamnya. Iya. Aduh. Ingetin. Makan ayam kulitnya disisain buat nanti kan, bukan fried chicken Iya. kan. Iya. Pas fried mau makan kulitnya, ya diingetin sama orang kan. Ya, buat berpuasa deh. Oke, mana ada tanggapan lagi nggak dari saudara Afif misalkan terkait hal yang tersebut ya, yang tadi kayak kelupaan gitu. Kalau misalkan saudara Afif pernah ngerasain nggak kayak gitu? Kelupaan mungkin ya sering terjadi pada awal-awal Ramadan ya mungkin iya. karena kita terbiasa makan minum saat tidak berpuasa, dan saat kita sedang berpuasa itu masih terbawa Masih terbawa, suasananya ya. Iya. Menurut Saya punya temen nih bang ya, Ah. kadang-kadang kalau kan kalau masih awal-awal kan lupa masih mending ya bang ya. Iya. Sampai akhir lupa mulu bang, itu Cuma gimana? emang nggak puasa atau Emang udah banyak sampai akhir ya. aduh. Itu emang Jangan dia amnesia. Aduh. Oh, ini masih rajab kali ini. berarti Anda sudah berdosa itu namanya. Kalau lupa sampai akhir Anda. Gimana, ada pertanyaan lagi gak nih buat saudara kita? Ya ini bang, saya mau bertanya sih. Mungkin ini pertanyaan yang sudah umum kali ya. Apa untuk tuh? pertanyaan. Gimana sih bang? Apa kalau kita menggosok gigi di bulan puasa itu hukumnya gimana tuh bang? Menggosok gigi di bulan puasa. Jadi kalau di beberapa ulama bilang kalau menggosok gigi ketika siang hari pas puasa itu makruh. Makro. Tapi bukan nggak boleh ya, makruh. Makruh artinya kalau bisa dihindarkan saja. Iya. Nah makanya disarankan gosok giginya itu ketika sahur atau ketika setelah berbuka. Nah, karena kalau ketika siang hari ketika berpuasa itu kan kadang-kadang minum ada kumur-kumurnya segala macam, ada yang masuk gitu. Nah, itu kebanyakan ulama berpendapat kalau siang hari makruh tapi bukan nggak boleh. Boleh tapi kalau bisa dihindarkan. Kalau misalnya mulutnya bau banget gitu, ya gosok gigi aja nggak apa-apa. Cuman ada hadis yang ini kenapa bilang siang-siang makruh, karena menurut ada hadis yang mengatakan bahwa baunya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik gitu. Surga katanya, baunya bau orang-orang. Ada yang bilang surga, ada yang bilang misik, tergantung lafaznya. Beda riwayat, beda lafaz. Nah makanya menurut ulama bau orang puasa jangan dihapus, jangan digosok gigi gitu, biarin aja. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Cuman kalau kita nggak nyaman dengan bau mulut kita, ya nggak apa-apa. Gosok gigi aja. Gosok gigi Asal aja. jangan berlebihan sampai ketelan giginya.
wah enak nih sedikit makan ya kan. Aduh. Kayak dulu apa? Gak ada ya, dari sedikit enak ya. Gak ada ya. Gua kapan ya? Gak pernah deh. Odolnya manis nih, enak lanjutin. Ya odolnya manis tuh. Apa komodo? Kodomo. Iya. Komodo. Aduh. Berarti kalau sikat gigi kan emang ada rasanya ya kayak odol gitu. Kalau itu emang kalau jelas kalau menurut gua makruh lah, pasti bisa dibilang makruh. Kalau misalkan siwak nih, siwak kan emang gak ada rasanya, cuman kayak kayu terus lo gini-gini doang kan itu. Emang biasanya suka dipakai juga kalau misalkan mau sholat gitu. Nah itu gimana tuh? Itu masih tergolong makruh atau enggak? Tergolong makruh karena kan ulama yang berpendapat makruh itu dia berpandangan dari hadis yang soal bau mulutnya itu, jangan dihapus bau mulutnya, kata ulamanya begitu. Kata ulama yang berpandangan bahwa makruh, termasuk siwak karena itu menghapus bau mulutnya juga kan. Bau mulut, iya bener. Bau mulutnya orang berpuasa gitu. Oh ya, gua masih ada sangkut pautnya lagi bang, kayak tadi kan emang sikat gigi nih, terus siwak emang udah makruh gitu. Ada yang bilang dulu waktu gua kecil tuh kayak jangan keramas gitu. Kadang-kadang kalau misalkan keramas itu bisa ngebatalin puasa, itu bener apa enggak kira-kira? Nah, ini jagat ya, kurang ajar ya. Kan ceritanya nggak ada gua tuh. Belum ada, gua belum jawab yang keramas. Tapi menurut gua karena nggak masuk ke rongga macem-macem ya, ke rongga mulut nggak masuk, itu nggak masuk. Jadi kalau keramas sih nggak apa-apa lah. Cuman kalau ada pendapat ulama yang berbeda, silakan dicari sendiri boleh. Oke. Belum ada tentangnya. Saya ngincer belum 12 menit ini. Oh. Makanya saya incer lagi sama saya. Saya TikTok lagi. Ya saya sedikit berpendapat juga ya kayak buat keramas ya. Sebenarnya kalau keramas itu sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau menurut yang saya dengar ya, nggak apa-apa. Cuman yang ngebikin emang makruh itu tuh, yang dibikin makruh itu yang takutnya masuk ke rongga kuping. Tadi kan udah bener kan, kayak masuk ke rongga kuping, rongga mata, terus rongga hidung bisa masuk kan ke situ juga kan. Atau mungkin bisa aja jatuh ke rongga mulut, bisa aja kan, karena kan keramas kan banyak busa atau banyak air yang harus tergenang kan dari kepala kita gitu. Makanya itu sempet dibilang makruh, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Selagi yang tadi bener kata Bang Rifat, selagi emang terdesak atau memang dibutuhin banget gitu, kayak emang harus lah gitu buat keramas gitu, itu nggak apa-apa, paling gitu ya. Oke, gue tutup aja mungkin ya. Jadi buat pembahasan kita yang tadi, pertanyaan dan jawaban yang sudah kita diskusikan bareng-bareng, mungkin ada dari teman-teman sendiri yang punya pendapat lain, itu mungkin bisa di komen aja ya di video kita pada kesempatan video kali ini. Dan jangan lupa di like, di komen, dan Subrek. subrek. Dan jangan lupa di share juga. Semoga video yang kita share ini atau yang kita bikin ini semoga dapat bermanfaat. Amin. Bukan untuk kita bertiga aja, tapi untuk kalian juga yang nonton. Ya. Amin. Benar banget. Untuk terakhir kita ada jargon lagi. Ya. enggak. Masih sama. Tadi kurma, bukan ketupat. Dari panjangannya. Belum kolok pisang. Kolak pisang. Kolak. Stres. Kurma, ku tanya-tanya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.